Puji nama Tuhan. Sungguh Yesus dialah Allah sumber pengharapan kita. Kuasanya yang menguatkan dan penopang kita. Sebab Yesus dialah Bapa yang setia. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Sebab justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Hanya padamu
kuasa. Kuasa itu memampukan kita untuk menginjak-injak iblis, bahkan mematahkan segala belenggu. Saat ini kita mau bersorak memuji Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Sebab Yesus dialah Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. sorakkan keselamatan. Sebab Yesus dialah sumber kemenangan kita. Haleluya.
Tuhan bersatu, kami sorakan keselamatan dan kebaikan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan pada mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya, hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerang, namun kita bangkitkan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Hai! Namamu Tuhan, namamu Tuhan, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi dia yang terpanggil oleh kuasa namanya. Haleluya.
Jalan sendiri dalam pergumulan, dalam kemenangan. Engkau Yesus yang besertaku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, ku jalan sendiri dalam pergumulan, dalam kemenangan. Engkau Yesus yang besertaku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, serupa denganmu. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Sungguh suatu sukacita dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah pujian-pujian kami menjadi seperti dupa yang harum bagi Tuhan, sehingga Engkau berkenan hadir dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima sebagian kebenaran firman Tuhan. Masing-masing dari kami menyiapkan hati sebagai tanah hati yang baik. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih firman Tuhan tersebut, bersatu hati dengan iman kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hidup kami, dari tempat ini. Di ruangan ini sepenuhnya roh Tuhan yang menguasai. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang berkati Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus buat yang melihat tayangan ini di rumah melalui channel YouTube, saudara tolong ketik GKJ Family dan tekan subscribe supaya saudara bisa melihat semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu, Prime Day pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Dan kami ada juga di hari-hari yang lain tapi diacak waktunya dan saudara bisa melihat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada hari ini, mari kita baca judulnya bersama-sama. 2, 3, berkat di balik kesulitan. Saya memperhatikan
dalam kurun waktu 3-4 bulan ini, juga waktu kita memeriksa firman Tuhan dalam doa malam, ada banyak disinggung tentang kesulitan, masalah. Saya ingin ingatkan bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, saya ada berbicara mengenai keuangan terus. Ternyata tidak lama kemudian ada COVID-19 dan perekonomian semua ambruk. Rupa-rupanya hal ini saudara mesti ingat dengan baik. Kalau misalnya ada pesan firman Tuhan berturut-turut terus tentang kesulitan, mungkin di depan saudara sudah ada batu besar yang bernama kesulitan yang siap menghantam saudara. Jadi firman Tuhan antara lain fungsinya supaya kita siap siaga, dan saat kesulitan itu datang kita tidak ambruk, malah kita mendapatkan berkat di balik kesulitan. Yang yakin katakan haleluya. Sebagai ayat yang akan saya bahas dalam firman Tuhan kali ini, mari kita baca secara bergantian. Kaum pria lebih dahulu dari Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Kaum pria lebih dahulu. 2, 3. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Sama-sama. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Amin. Jadi kita sudah tahu, kita ambil kisahnya dari seorang yang bernama Yusuf, dan bukan diambil dari kitab Kejadian, Keluaran, tetapi dari Mazmur. Sebagai pembuka saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya di balik batu masalah dalam tanda petik batunya, entah itu batu kecil, batu besar, atau yang sangat besar, di balik batu-batu masalah yang sedang menghadang, mengimpit saudara, sebetulnya Tuhan menyembunyikan berkat bagi saudara. Haleluya. Kalau saudara belum menghadapi masalah, ingat pesan saya. Mungkin ini pesan Tuhan supaya saudara bersiap siaga, dan waktu saudara menghadapi batu masalah di depan saudara, saudara tinggal putar, ketik YouTube GKJ Family, jangan lupa firman Tuhan, berkat di balik masalah. Satu kali saudara, ada seorang raja yang dia ingin memberkati rakyatnya, ya, dia ingin memberkati rakyatnya. Jadi satu malam, tengah malam dia keluar dengan pegawai-pegawainya, lalu di sebuah jalan yang ramai, dia suruh pegawainya gali itu jalan, tanahnya digali, lalu raja itu menaruh kain di mana di dalamnya itu ada uang dalam jumlah yang besar. Kemudian suruh taruh batu di atas tanah yang sudah ditutup itu. Waktu pagi
Tambah lama jalan tambah rame, orang bingung. Lah kemarin gak ada batu, kok sekarang ada batu? Banyak yang ngomel, ya jalan jadi terhambat, apalagi jam-jam sekolah, jam kerja, macet. Tetapi tidak ada satupun dari orang-orang tersebut yang punya inisiatif untuk menggeser batu tersebut. Akhirnya ada seorang pemuda yang melihat hal tersebut dan dia punya inisiatif. Dia berhenti, dia ajak beberapa orang, mari ayo kita gulingkan batu ini supaya lalu lintas kembali lancar. Tahu saudara, tidak ada yang mau. Malah orang-orang yang diajak itu menuduh, oh jangan-jangan nih kamu, ulahmu yang naruh batu ini. Loh, dia bermaksud baik tapi dia dituduh. Ya sudah, karena tidak ada yang mau, pemuda itu berjuang sendirian. Dia pakai ini, pakai itu, pakai akal dan lain sebagainya. Akhirnya batu itu berhasil dipinggirkan. Dan dia curiga pemuda itu karena di bekas batunya itu kok ada seperti cekung nih ya. Dia aneh. Dan ini juga berbahaya kalau orang jalan cekung, berbahaya. Ada tulisan di atasnya, gali. Oh, dia gali. Lalu dia menemukan kain yang di atasnya ada tulisan, hadiah bagi yang mendapatkan tanda tangan raja, stempel kerajaan. Dia dapat berkatnya. Orang lain yang ngomel tidak dapat apa-apa. Dia dapat berkatnya. Ya, jadi saudara masih menangkap kira-kira inti khotbah ini seperti apa. Saya ingin memberitahukan apa kunci supaya saudara bisa tetap kuat. Ada beberapa kunci, ingat baik-baik ini. Nanti sampai di rumah besok saudara bisa mencatat supaya ini menjadi bekal. Kalau saudara anggap penting, taruh di Alkitab paling depan supaya kalau masalah itu datang, saudara tidak say goodbye kepada gereja atau kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita baca bersama dengan suara yang keras. 2, 3. Yakin rancangannya indah. Sekali lagi 2, 3. Haleluya. Ya. Tolong dibacakan lagi sekali ayat 16 dan 17 dari Mazmur 105. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Ya, masalah yang sedang dihadapi oleh orang Mesir pada saat itu bukan masalah kepada satu orang, satu keluarga, tidak satu RT, Banjar, tidak, satu negeri. Satu negeri berarti besar masalahnya. Kalau saudara suka membaca berita yang harus kita perhatikan bahwa sekarang di beberapa negara maju yang kaya sudah terjadi yang namanya apa saudara? Resesi ekonomi. Ada teman-teman kami yang di Belanda mengatakan, misalnya, saya tidak mengingat ya jumlahnya, karena dia sudah tua, dapat tunjangan dari pemerintah. Kalau di negara-negara maju seperti begitu. Katakanlah setiap bulan 1.000 euro. Dengan 1.000 euro itu mereka bisa hidup, bahkan bisa nabung. Nanti setelah lewat 2-3 tahun mungkin mereka jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi sekarang yang pertama dari 1.000 euro itu diturunkan
Katakanlah 800 euro. Dan masalahnya harga-harga naik, mengalami inflasi. Sehingga 800 euro itu tidak cukup. Belum lagi soal gas dan lain sebagainya. Karena negara-negara di Eropa itu banyak bergantung kepada Rusia. Sedangkan negara-negara tersebut ini berafiliasi dengan NATO. Dan mereka renggang hubungannya dengan Rusia, Rusia memotong pasokan gas. Waktu saya di Belanda, ya setiap rumah di Belanda itu punya saluran gas dari pemerintah. Jadi orang tidak perlu beli tabung LPG. Kalau kita di Indonesia kan masih siapa yang perlu pakai tabung LPG, yang enggak ya pakai kompor minyak tanah itu kalau yang masih ada. Atau pakai areng atau pakai sabut kelapa kan begitu. Kalau di negara sana semua rumah itu ada aliran gasnya. Dan itu dipakai untuk menyalakan kompor atau heater pada saat musim dingin. Nah, itu berfungsi. Nah, itu diputus oleh Rusia. Dan mereka harus mencari ke negara lain yang pastinya lebih mahal karena Rusia termasuk negara penghasil gas terbesar di dunia. Dan banyak lagi di mana dikatakan tahun 2023 tahun depan akan lebih banyak lagi negara-negara maju kaya yang akan mengalami resesi. Amerika sudah mulai mengalami resesi. Indeks saham jatuh pada titik yang paling rendah dalam minggu ini. Pak John main saham? Enggak, saya baca beritanya. Saudara. Kanada, Australia dan lain sebagainya. Nah ini bukan atas satu negeri Indonesia saja, satu dunia. Tetapi perhatikan apa yang saya tuliskan itu. God knows what's best for you. Allah tahu yang terbaik bagi saudara. Mari katakan, pegang dada saudara. Allah tahu yang terbaik bagi saya. 2, 3. Allah tahu yang terbaik bagi saya. Haleluya. Haleluya. Allah tahu yang terbaik bagi saudara. Yakin rancangannya indah. Yang pertama, Bapak itu tidak ada merencanakan anaknya, enak kamu tak didik ya. Supaya nanti kamu kalau sudah dewasa kamu akan menjadi pencuri yang ulung. Kamu akan menjadi pembunuh yang hebat, tidak ada. Bapak merencanakan anak-anaknya sekolah di sekolah yang lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada dirinya. Merencanakan kesehatannya, merencanakan juga masa depannya. Ada yang memberikan deposito sebagai bekal, ya. Kalau menikah memberikan rumah, mobil dan lain sebagainya. Semuanya merencanakan yang baik bagi anak-anaknya. Khususnya Bapamu yang di surga. Yang yakin dia katakan amin. Bapa di surga tidak pernah merencanakan yang tidak baik bagi saudara. Tetapi dalam perencanaan ini tidak semuanya jalannya mulus. Kan begitu. Kalau saudara melihat film drakor ya, Dracula, serinya panjang. Ceritanya itu naik turun. Istilahnya menguras emosi saudara. Seperti kalau sudah lihat film Titanic. Saya ingat Oma Lehat almarhum, dia melihat 6 kali. Dan setiap kali waktu gadisnya itu ada di buritan kapal. Buritan itu depannya, betul ya? Buritan kapal. Ini anaknya kapten kok enggak tahu ya. Woi, Oma Lehat nangis. Selalu pada saat kejadian di situ nangis ya. Itu menguras emosi, ada yang ketawa dan sebagainya, ya berkali-kali. Tetapi kalau drakor seri yang sudah lihat itu tidak happy ending, gimana rasa saudara? Rugi aku nonton ini, betul ya? Kalau saudara happy ending, wih rasanya seneng. Jadi yang penting itu happy ending. Sepak bola, olahraga apapun terserah.
mau sepak bolanya seru, ada ini ada itu. Yang penting yang saudara dukung ini menang atau kalah. Kan begitu. Kalau misalnya kalah, sudahlah. Bukan happy ending. Yang penting happy ending. Kalau belum ending, artinya belum apa saudara? Loh kok gitu. Coba. Yang penting happy ending. Kalau belum ending berarti belum happy. Saya balik lagi. Kalau belum happy berarti belum ending. Bolak-balik saja. Jadi kalau saudara sekarang sedang menghadapi sekarang atau nanti sedang menghadapi masalah dan saudara berseru-seru kepada Tuhan dengan tidak putus asanya, tetapi seakan-akan tidak ada pertolongan, seperti kemarin Ayub mengatakan, ke utara, selatan, timur, barat aku mencari, tidak aku temui dia. Allah tidak temui. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa saudara. Don't worry. Artinya belum apa saudara? Belum ending. Belum selesai. Kalau sudah happy, ya ending. Kalau ending pasti apa? Happy. Itu rancangan Tuhan. Katakan haleluya. Rancangan manusia tidak semuanya happy ending ya. Drakor-drakor, film-film kan tidak semuanya happy ending. Ada yang lakonnya mati. Ya dan lain sebagainya. Yang B, pikiran dan rancangan Allah itu jauh. Jauh di atas rencana, pikiran, rancangan saudara. Ini ada kata-kata yang bagus ya, kalau saya nggak salah terjemahkan. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He is doing something for you. Kira-kira artinya, rencana Allah itu selalu yang terbaik. Yang yakin katakan haleluya. Selalu yang terbaik, tidak pernah yang tidak terbaik. Kemudian kadang prosesnya itu menyakitkan dan keras, sulit. Ya. Kemudian tetapi jangan lupa, ingat ketika seakan-akan Tuhan itu diam. Tidak ada jawaban, no answer. Sebetulnya Dia sedang melakukan sesuatu untuk saudara. Luar biasa. Ya. Yusuf itu tidak ke Mesir datang sebagai saudagar, tidak. Dia datang ke Mesir sebagai seorang apa? Ada yang bisa jawab? Budak. Aneh ya, budak yang tidak dianggap menyelamatkan satu bangsa dan bangsa yang lain. Siapa? Israel. Dari keturunan Yakub lewat Yusuf akhirnya keluar yang bernama Yesus Kristus, Mesias. Kalau tidak ada Yusuf, putus, Mesiasnya tidak keluar, kan mati juga Yakub dan bangsanya. Ya kan, Yakub kan mengutus anak-anaknya, kakak-kakak Yusuf ke Mesir untuk beli apa? Gandum toh. Jadi jangan, selalu saya katakan jangan selalu memandang rendah diri saudara. Saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan memandang rendah. Budak gak dianggap. Ingat omongan saya. Yusuf tidak datang ke Mesir sebagai seorang saudagar, pedagang yang hebat. Tidak. Sebagai seorang budak yang kecil. Perhatikan bahwa Allah itu tidak membawa saudara dalam proses itu di jalan tol. Ini loh. Sometimes the process is painful and hard. Kadang prosesnya itu menyakitkan
menyakitkan. Ya, ada yang prosesnya enak, maksudnya enak itu cepat. Ada masalah 1-2 minggu, 1 bulan selesai, wah enak. Ada yang sekian bulan, sekian tahun enggak selesai-selesai. Maksudnya apa? Untuk membentuk saudara. Saya itu senang ya melihat tayangan kecepatan. Salah satunya adalah rally dunia. Juara dunia rally WRC itu, WRC, World Rally Championship, itu adalah pembalap yang hebat. Bahkan saya bilang juara-juara WRC, yang paling hebat tuh Sebastian Loeb, 9 kali dia juara dunia. Menurut saya itu mengalahkan juara dunia Formula One dan MotoGP. Kenapa saya bilang begitu? MotoGP dan Formula One selalu di jalan yang beraspal dan sangat empuk, sangat licin, sangat enak. Tetapi pembalap-pembalap rally ini mereka harus berjuang salju, pasir, batu-batu, lumpur, dan jalan beraspal. Jadi banyak, setahun kan banyak di beberapa negara, ya ada yang pas bersalju, ada yang berpasir, ada yang berlumpur, ada yang berbatu-batu, nah ada juga yang aspal. Ini luar biasa kemampuan mereka, jadi segala medan dia bisa menguasai dan menjadi juara dunia. Demikian juga dengan Tuhan, dia tidak taruh jalan tol terus-terusan. Dan juga tidak terus-terusan taruh jalan berbatu-batu karena kita akan hancur. Sesekali dia taruh jalan berbatu. Jalan berbatu ini agak lama jalannya. Saya punya ingat satu kisah ya. Setiap kali saya mengingat kisah ini saya jengkel. Jengkelnya begini, saudara. Satu kali kami pergi ke Banyuwangi. Dan di sana kita cari-cari mana kira-kira yang bisa dilihat ya, pergi ke Jawatan, kemana. Satu kali kita dapatkan di hutan Baluran itu kalau enggak salah ya, Baluran ya, Baluran itu ada tempat wisata yang bagus. Saya udah lupa namanya, ya lupa namanya. Taman Wisata Baluran gitu. Waktu mau ke sana kami kelewatan, saudara. Sampai dari titik masuknya itu kami kelewatan berapa kilo? 20 kilo. Saya baru nyadar waktu hutan Baluran itu sudah mau selesai. Loh, ini kan sudah mau selesai hutan Balurannya udah 20 kilo. Ya, kelewatan 20 kilo, balik lagi cari pelan-pelan. Cari di Google enggak ada, nanti dimasukkan di kuburan, saudara ya. Akhirnya kami sampai masuk jalannya ya. Di depan beli tiket dan sebenarnya jalan depannya enak. Enggak lama, saudara. Jalannya tuh betul-betul hancur. Isinya cuma batu, bukan batu yang kecil, batu yang gede-gede. Waktu itu kami menyewa mobil. Dan saya jalan tuh pelan-pelan. Tahu saudara kecepatannya berapa? 10 sampai 20, paling pol 20. 20 tuh sudah kayak gini. Kenapa saya nggak berani cepat? Kenapa? Kalau cepat, bannya meletus, saya nggak bisa panggil orang untuk ganti. Dan saya suruh ganti ban, saya nggak tahu ban seremnya di mana. Ya jadi pelan-pelan. Saya mikir kita disalip-salip sama motor trail, paling enak kalau pakai trail, bannya kan beda. Jeep. Lah ini saya pakai Avanza nyewa ya. Lama nggak sampai-sampai. Akhirnya saya nggak tahu tuh sudah dekat atau bagaimana, saya memutuskan, udah kita balik saja. Nanti kita sampai di tujuannya memang bagus ya, reviewnya bagus. Sudah sore, sudah mau malam, nanti balik lagi, nggak makan. Lebih baik balik saja, balik dah. Jadi supaya kelihatan kalau kita pernah ke taman wisata itu kita foto-foto, saudara. Foto-foto di mana? Di mana, saudara? Di atasnya batu-batu itu. Dan di mana lagi? Di balik batu-batu itu
Iya kalau misalnya pemandangannya bagus, ini pohon-pohon yang sudah dibakar, terbakar atau dibakar saya nggak tahu, jadi gersang, ya sudah foto di sana saja. Jadi ada tanda bahwa kita pernah ke Taman Wisata Hutan Baluran, seperti begitu saudara. Ya, aduh, saya kalau ingat itu jengkel karena kita membuang waktu, ya, dan juga keluar dari sana rasanya pantatnya ini benjol-benjol semua saudara ya. Alhamdulillah dengan Bupati yang baru Aswar Anas yang sekarang menjadi Menteri PAN RB, jalannya diaspal. Pak John kok enggak ke sana? Wis enggak gelem. Trauma. Saya traumatis boy. Yang kedua, ketika saudara melihat dalam saudara menghadapi masalah pintu itu tertutup. Ya, rasanya enggak ada jalan. Kalau pintu tertutup kan enggak ada jalan artinya. Enggak ada pemecahan. Seperti lingkaran setan terus. Jangan kita ngomong lingkaran setan. Saudara benar-benar masuk dalam lingkaran setan. Tuhan itu siapkan apa? Satu pintu lain yang terbuka bagi saudara. Haleluya. Masalahnya kita nggak sabar. Nggak sabar apa? Mencari. Nggak, Tuhan kasih tahu, itu loh sebelah sana pintu yang terbuka. Kok enak? Saudara mesti berjuang, berusaha. Ora et labore. Ora berdoa dan juga labor, berusaha. Tidak cuma berdoa berteriak kepada Tuhan, tapi saudara nggak melakukan usaha apa-apa perbaikan terhadap diri saudara. Seperti yang saya beberapa kali katakan, kalau saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, coba saudara introspeksi diri. Mungkin saudara ada cara yang salah dalam bekerja. Nanti kalau sudah saudara selesaikan sambil saudara mencari pintu yang mana yang terbuka, saudara akan mendapatkan, dan kalau saudara mendapatkannya, di balik itu Tuhan siapkan apa saudara? Berkat bagi saudara. Haleluya. Yang kedua, mari baca dengan suara yang yakin. Karena depannya kata yakin. 2, 3. Yakin pembentukan Allah membuat saya lebih baik. Ulangi lagi. 2, 3. Haleluya. Tolong dibacakan ayat yang ke-18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ya. Bukan hanya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ini sebelum dia dipercayai kepala penjara untuk mengurus tahanan-tahanan yang lain, napi-napi yang lain. Dia zaman dulu seringkali kita baca juga di Perjanjian Baru, rasul-rasul dimasukkan penjara, lalu kakinya dibelenggu. Bukannya di penjara, kaki juga dibelenggu. Kemudian lehernya masuk dalam besi, ditaruh besi. Ada besi di leher, ada rantainya. Kakinya dibelenggu. Kenapa kok Yusuf mesti melalui ini? Itu proses Tuhan, Pak. Ya saya tanya, kenapa? Kita mesti lihat latar belakang Yusuf ini. Dia punya satu kelemahan. Ada yang bisa jawab? Apa ini tak jadikan kuis saja nanti hari Rabu? Dia itu mulut besar. Atau ember bocor. Kok begitu, Pak? Ada apa-apa sedikit dia ngadu sama siapa? Orang tuanya. Ada kelakuan kakak-kakaknya yang jelek, negatif, dia ngomong sama orang tuanya. Suka ngadu. Mulut besar. Kenapa saya bilang mulut besar? Dia dapat mimpi toh. Bulan bintang sujud menyembah kepada dia.
Terus yang lain sujud menyembah kepada dia. Lah itu kan istilahnya orang tuanya sama saudara-saudaranya yang sujud menyembah dia. Yang memang mimpi itu dari Allah yang akan terjadi nanti 13 tahun kemudian. Di mana saudara-saudaranya juga orang tuanya minus mamanya datang menyembah dia sebagai apa? Raja muda di Mesir. Tapi itu nanti dia ngomong. Mulut besar, dia cerita sama saudara-saudaranya bisa menangkap 11 bintang. Sujud menyembah. Loh, ini kan kami. Ya. Benyamin belum ada. Dia ada cita-cita. Atau Benyamin mungkin masih kecil. Namanya orang dibelenggu, kakinya lehernya diimpit. Enggak bisa apa-apa. Menurut saya pada saat ini terjadi, dia ingat kejelekan-kejelekannya dia. Ini proses Tuhan untuk merubah karakter Yusuf. Saudara-saudara, sering Tuhan memberikan masalah. Ini untuk merubah karakter saudara yang tidak baik. Berani katakan haleluya? Yang atas haleluya? Tidak semua ngomong. Untuk merubah karakter saudara yang tidak baik. Orang tua nggak bisa rubah karakter saudara. Sifat. Proses Tuhan itu sanggup merubah karakter saudara. Saya tuliskan, kesulitan ini cara Allah. Untuk apa? Untuk mendewasakan saudara. Ya. Jadi terimalah. Jalani kesulitan yang sedang saudara hadapi atau nanti akan menghadang saudara. Jadikan ini satu pemikiran, oh ini cara Allah untuk memproses saya, khususnya merubah karakter saya. Ayo kita baca bersama-sama Amsal 27 ayat 17. Baca bersama yang di rumah juga. 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Amin. Kalau saudara ini orang yang suka tersinggung, sensitif tingkat dewa, bawaannya sensitif terus. Nanti Tuhan taruh orang-orang yang justru suka menyinggung saudara. Itu cara Tuhan. Karena manusia menajamkan manusia. Nanti Tuhan akan taruh orang-orang yang suka menyinggung saudara. Saudara tahu, kalau nggak tahu saudara dengar saja. Baja, ya sekeping baja. Ya katakanlah ukurannya 90-90. Kalau diproses lalu menjadi sebuah tapal kuda. Kalau nggak tahu tapal kuda, saudara bisa ke Tegal, saudara ambil kuda, angkat kakinya begini, dilihat. Nah, di balik kakinya ini namanya tapal. Ya, kalau saudara selamat, kalau enggak saudara akan ditendang sama kudanya. Itu tapal namanya. Itu kalau besi diproses jadi tapal kuda, paling pol harganya sekarang 300 sampai 500 ribu. Tapi kalau baja yang sama diproses jadi pisau, dan Pak Tri tahu benar mereknya Swiss Army. Mana Pak Tri ya? Pak Tri angkatan Pak ya, Swiss Army ya. Berapa kira-kira harganya itu Pak?
700 sampai 1 juta, tergantung besar kecilnya, atau merek apa tuh yang agak sulit namanya. Ya, tapi yang terkenal senjatanya tentara apa itu ya, Swiss Army. Harganya dari sekepingnya tadi 300-500 menjadi 700 sampai 1 juta. Tapi sekeping baja yang sama diproses lagi dan dijadikan jam tangan yang mereknya ROLEX. Bukan colek polek. Bukan colek Rolex pakai K, enggak, tapi asli. Harganya ratusan juta. Karena jam Rolex itu rantainya dari baja. Dilindas sama tank, enggak mempan. Itu. Kalau saudara mau lebih bernilai, saudara mesti lebih diproses. Kalau prosesnya sebentar, nilaimu tapal kuda. Kalau prosesmu medium, pisau Swiss Army. Prosesmu luar biasa, Rolex. Prosesmu dahsyat, muncul seperti emas murni. Itu saudara. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, mari kita baca bersama dengan suara yang yakin. 2, 3. Yakin waktu Tuhan itu yang terbaik. Haleluya. Yakin waktu Tuhan itu yang terbaik. Mazmur 105 ayat 19a mengatakan sampai saat firman-Nya sudah genap. Sudah tahu yang namanya mutiara? Tahu? Pearl. Saya pernah ke Lombok, dikasih tahu ini mutiara yang bagus karena di Lombok itu ada peternakan mutiara. Dan mutiara di Lombok itu terkenal, ya, terkenal. Saya pernah pergi ke Korea dan di sana mutiaranya jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal karena bagus. Dan saya lupa mutiara yang terbagus itu ada di mana, itu dipakai untuk mahkota Miss Universe. Banyak orang senang dengan mutiara. Tidak ada satu orang pun yang enggak senang mutiara. Orang laki juga senang mutiara, apalagi orang perempuan yang asli ya, bukan KW. Tahu prosesnya? Mutiara itu dihasilkan oleh apa? Berjawab saudara, kerang. Tahu prosesnya bagaimana? Gak mungkin kerang tiba-tiba mengeluarkan mutiara, gak ada. Kalau gitu saudara makan kerang kan ketelan mutiara semua, saudara. Ya toh? Kerang itu adalah binatang yang refleksnya lamban. Kalau dia di dalam laut dia akan buka cangkangnya. Untuk apa? Nyerap makanan, plankton ya yang lewat, dia serap saja. Kadang ada ikan yang lewat di dekatnya lalu gini-gini ya, pasirnya berhamburan. Ada pasir yang masuk ke dalam kerang itu, ada pasir yang masuk. Sakit itu untuk kerang, karena kerang itu kan lembut, betul ya? Sakit, dia nggak bisa langsung nutup karena reaksinya lamban. Untuk menghilangkan rasa sakitnya dia mengeluarkan cairan. Sambil dia mengeluarkan cairan, sambil cangkangnya ini nutup pelan-pelan. Nah, sudah enak, buka lagi, kan dia perlu makan. Nanti lagi, begitu lagi, pasir tetap masuk lagi, sakit lagi. Dia keluarkan cairan untuk menetralisir sambil tertutup. Sudah enak, dia buka lagi. Demikian proses itu berlanjut sampai mutiaranya terbentuk dan menjadi besar. Jadi sudah jangan pikirkan kerang itu ada pasir yang masuk, lalu pasirnya bisa membesar.
Siapa yang ngasih makan pasir? Pasir makan apa? Tidak. Sekali sudah dia keluarkan cairan untuk menetralisir, sudah netral, ya sudah segitu saja kecil. Nah ini lalu buka lagi. Terus demikian seterusnya. Sampai kira-kira mutiaranya itu mengganggu dia karena ada bendol gitu. Atau sudah saatnya panen, diambil. Banyak orang senang dengan mutiara, tapi tidak banyak orang yang senang dengan prosesnya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Lagi saya tuliskan tulisan yang bagus. He had made everything beautiful in his time. Diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayo kita katakan, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 2, 3. Saudara kan pernah ya makan mangga, duren, atau buah yang lain yang rasanya seperti ini karbitan. Pernah saudara ya? Pernah enggak? Kalau enggak pernah hebat saudara ya. Milih ini, wah ini dikarbit nih enggak enak. Enggak enak buah yang dikarbit. Sama seperti ibu-ibu yang hamil. Berapa bulan sebelum melahirkan? Berapa? 9. Gak enak. Pertama-tama seneng. Aku hamil, wah seneng ya punya anak. Lama-lama gak enak. Gentongnya ini makin lama tambah besar. Tidur gak bisa, balik sini balik sana berat. Ya ada ibu-ibu yang gak tahan dan mau cepet-cepet dikeluarin. Aduh aku gak tahan, cepet-cepet tak keluarin aja. Gimana hasilnya saudara? Mati atau prematur. Ngomong-ngomong ini saya lihat situ ingat Fosa ya. Fosa ini nggak tahan waktu punya anak yang kedua, If itu. Lalu dia cepet-cepet mau keluarin, nah prematur jadinya. Kalau kita cepet-cepet mau keluarin anaknya itu, prematur atau mati, nggak bisa saudara. Ada waktunya. Yang pertama, saudara mesti sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Jangan maunya cepat-cepat saja. Yang kedua, Abraham. Yang pertama, yang kedua lebih dalam. Saya kasih contoh, Abraham dan sabar ini dan Sarah tidak sabar. Ini kira-kira kalau difilmkan tuh seperti begini, Sir. Abraham dikasih tahu, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Luar biasa banyak. Woi, senang dia. Tetapi ditunggu-tunggu, gak ada. Janji Tuhan itu katanya ya dan amin. Mana kok gak ada? Nah, satu kali, ini kalau difilmkan ya. Abraham dan Sarah tuh lagi di tendanya, habis makan, lalu Sarah ini ngomong, Papa, ayo kita tolong Tuhan yuk. Kata Abraham, maksudnya apa? Tolong Tuhan. Tuhan kan janji keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Mana saya enggak punya. Kita tolong Tuhan saja. Bagaimana kalau malam ini saya kasihkan pembantu saya, namanya Hagar. Silakan Papa tidur dengan dia. Abraham dengar itu diem dia. Takut ya saudara ya. Karena jangan-jangan ini pancingan saudara. Kalau Abraham bilang ya, dipotong sama Sarah. Diulangi lagi sama Sarah. Abraham jawab, Kamu nih saya sudah ngomong 2 kali, denger dong. Biasa kan ibu-ibu begitu.
Ya, aku dengar. Kita tolong Tuhan, malam ini saya kasih pembantu saya Hagar, silakan kamu tidur dengan dia. Papa Abraham ini, Mama Sarah, selama kita menikah sekian puluh tahun, baru kali ini Mama Sarah kasih Papa ide yang paling cemerlang. Kalau saya tidak tertawa, dengar rekamannya besok. Ide yang paling cemerlang. Oke. Akhirnya apa? Karena nggak sabar terhadap janji Tuhan, kedua keturunan ini sampai sekarang ribut terus. Ya, hati-hati, saudara. Kalau saudara nggak sabar terhadap janji Tuhan, nanti akan ada masalah yang akan timbul. Yang terakhir, mari kita baca. Apa kuncinya? Yang keras, 2, 3. Yakin janji Tuhan itu benar. Tolong dibacakan. Dan janji Tuhan membenarkannya. Amin. Ya, dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara mesti yakin janji Tuhan itu benar. Ya. Kita baca Alkitab toh. Tiap hari Minggu juga baca Alkitab. Alkitab itu berkali-kali saya katakan kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian yang lama ini tidak kanggu. Tidak. Tetap saja tidak ada perjanjian yang baru kalau tidak ada yang lama, kan begitu. Tidak mungkin keluar yang baru kalau yang lama ini tidak ada. Saudara pegang baik perjanjian lama, perjanjian baru, pegang itu Alkitab, pegang itu janji-janji Allah. Karena Allah itu tidak bisa mengingkari janjinya. Janjinya ya dan amin. Katakan bersama, janjinya ya dan amin. 2, 3. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Pegang kalau saudara sedang menghadapi masalah, kesulitan. Jangan pegang uang saudara, jangan pegang deposito saudara, jangan pegang koneksi saudara. Semuanya tidak ada gunanya. Apakah mereka tidak bisa menolong? Bisa. Tapi belum tentu menuntaskan masalah saudara. Kalau saudara pegang janji Tuhan, janjinya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah dan pasti akan digenapi. Haleluya. Penutup. Satu kali ada pesawat kecil, katakan Cessna begitu ya, pakai baling-baling. Saat hari itu penumpangnya cuma 3, pilotnya 1. Berapa orang jadi saudara? 4. Yang pertama penumpangnya itu adalah seorang pendeta yang sudah tua. Yang kedua penumpangnya ini seorang bisnismen, pengusaha. Yang ketiga penumpangnya ini seorang anak pramuka, SMP begitu. Ya, pesawat itu berangkat, di tengah jalan, ada angin badai yang keras, hujan, angin keras, dan pesawat ini kan Cessna kecil, oleng dia, kalah sama angin, tidak berdaya. Sudah begitu saudara, baling-balingnya mati. Apes ini pesawat ini. Lalu pilotnya bilang, kelihatannya pesawat ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Masalahnya di pesawat ini cuma ada 3 parasut. Sedangkan kita ada berapa saudara? 4. Ya, siapa yang cepat dia dapat dan akan selamat. Karena pilot itu sudah tahu tempat parasutnya di mana, namanya dia pilotnya. Dia yang duluan ambil, betul ya? Dia ambil dulu, dia pakai, lalu dia bilang goodbye. Dia loncat dari pesawat, pakai parasut, selamat dia. Sekarang orangnya tinggal 3, parasutnya tinggal berapa? 2. Businessman slogannya itu apa? Time is money.
Waktu adalah uang. Dia gesit cepat bertindak. Dia ambil salah satu cepat sekali. Dia mengatakan, selamatkan dirimu. Time is money. Goodbye. Dia terjun. Tinggal berapa orangnya saudara? 2. Parasutnya tinggal berapa? 1. Pendeta ini dia melihat anak itu. Dia berkata begini. Gini nak. Bapak sudah tua. Kamu masih muda. Ambil saja 1 parasutnya itu. Lanjutkan hidupmu. Bapak akan menghadap kepada Bapak di surga. Anak pramuka yang jawab, oh tidak Pak, kita berdua akan selamat. Loh kok bisa? Apakah tandem? Sudah tahu tandem? Enggak ngerti, nanti sampai rumah cari tahu apa itu tandem. Tandem itu adalah temannya tanduk. Oh tidak. Begini Pak Pendeta, bisnismen itu salah. Dia enggak ambil parasut, dia cepat-cepat ambil ransel saya. Ransel pramuka saya dia ambil. Jadi kita berdua akan selamat. Saudara jangan terburu-buru. Janji Tuhan itu benar, waktunya itu tepat bagi saudara. Haleluya. Tadi terburu-buru ingat cerita saya. Oh nasibnya seperti bisnismen itu. Dia mau buka, yang keluar adalah barang-barang pramuka. Puji nama Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13. Dengan suara yang yakinan di rumah juga membaca. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Baca lagi sekali. 2, 3. Haleluya. Ada perbedaan sedikit dengan bahasa Inggrisnya. I can do all things through Christ who strengthens me. Saya bisa melakukan. Saya bisa, I can do all things. Semuanya saudara bisa lakukan. Tapi jangan sampai titik di sana. Ya, melalui Kristus yang memberi kemampuan, kekuatan kepada saudara. Saudara bisa melakukan apa saja. Tetapi lewat Kristus yang memberi kekuatan kepada hidup saudara. Akhirnya di balik batu-batu masalah, Tuhan itu sembunyikan berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita ulangi lagi, angkat suaramu. Ujilah aku, berani nyanyi ini seperti menantang Tuhan. Uji dan cobalah. Haleluya. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Serukan, ku nyanyi, usah angkat kedua tanganmu bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Keluarkan dari hati saudaraku nyanyi. Haleluya. Kau layak lebih-lebih lagi ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak katakan, aku muliakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya rala parala walala. Yere kedele merele sikiala talawarala. Oriala parala la walala masekerelele. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau yang layak disembah, sebab Engkau Yesus Tuhan adalah Raja dalam hidup kami. Tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak katakan, aku muliakan, aku muliakan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau uji kami, Engkau selidiki kami. Biar kami timbul seperti emas Tuhan. Karena kami percaya dan yakin Tuhan, ketika batu-batu masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami akan membentuk karakter kami.
dan membuat kami sebagai pemenang Tuhan. Karena Yesus Kristus bersama kami, maka apapun masalah yang ada di depan kami, kami akan bisa menanggung karena Engkau yang ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengurapinya, memberkati pelayanannya Tuhan, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin bertumbuh atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Bapa berikan dalam setiap hidup kami. Jika kembali kami boleh berada di dalam rumah-Mu, untuk boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih daripada itu kami boleh ditegur melalui firman-Mu. Kami boleh dididik dan kami boleh diajar untuk boleh semakin hari semakin hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah apa yang kami persembahkan, kami berikan dengan hati yang bersuka cita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami juga percaya semua yang kami persembahkan ini, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk pekerjaan rumah-Mu di dalam gereja Kristus Jawaban. Kami juga memberkati tangan-tangan yang akan memberi, baik melalui TV media maupun melalui YouTube. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan dan mengangkat wajah, karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana, dan tanda mereka sedang membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya, janji Tuhan yang mengatakan Tuhan akan menyertai kamu direalisasikan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk yang menyaksikan tayangan ini di rumah, yang dalam keadaan tubuh yang sakit. Kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan menjamah engkau. Yang ada di tempat ini maupun yang melihat, yang di dalam masalah, lihat kepada Tuhanmu yang besar. Ingat kepada firman Tuhan, 4 kunci supaya bisa menghadapi masalah tersebut dan mendapatkan berkat di balik masalah yang sedang saudara hadapi. Yang sedang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Yang di dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Dia Allah yang luar biasa bagi saudara. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dia sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.